Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu yang saya hormati, bayangkan sebuah pagi yang tenang. Seorang kakek usia 70 tahun, bangun seperti biasa, tidak merokok, tidak makan gorengan, dan sarapan dengan sepiring sayur rebus buatan sendiri, dengan niat menjaga kesehatan. Tapi pagi itu berbeda. Beberapa menit setelah sarapan, ia tiba-tiba lemas, jantungnya berdebar, tangannya dingin. Dan sebelum sempat bicara, beliau pingsan di dapur. Saat dibawa ke rumah sakit, kami semua terkejut. Penyebabnya bukan gula, bukan kolesterol, melainkan satu jenis sayur yang selama ini ia makan setiap hari dengan keyakinan bahwa itu sehat. Bapak, Ibu, inilah kenyataan yang sering tidak kita sadari. Tidak semua sayur cocok untuk tubuh lansia. Ada sayur yang penuh vitamin, tetapi bisa mengganggu tekanan darah. Ada yang hijau dan segar, tapi justru merusak fungsi ginjal atau tiroid. Dan yang paling berbahaya kita makan sambil merasa tenang, padahal tubuh kita sedang menjerit pelan-pelan. Tapi hari ini saya tidak datang untuk menakut-nakuti. Saya datang untuk menyelamatkan. Karena dalam video ini, kita akan bahas 4 jenis sayur yang harus dihindari oleh lansia, dan 4 jenis yang luar biasa menyehatkan, memperpanjang usia, dan memperkuat tubuh di masa tua. Oke, mari kita belajar bersama. Karena menua itu pasti, tapi menua dengan sehat dan bermartabat itu adalah pilihan. Bagian 1. Peringatan awal sayur. Tak selalu sehat untuk lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai bagian ini dengan sebuah cerita nyata yang saya alami sendiri saat menangani seorang pasien lansia bernama Pak Harto, pensiunan guru dari daerah Yogyakarta. Usianya sudah 70 tahun, hidupnya sangat tertib, tidak merokok, tidak suka gorengan, dan setiap pagi selalu sarapan dengan sayur rebus buatan istrinya. Orangnya disiplin, penuh semangat, dan selama ini dianggap contoh hidup sehat oleh anak-anak dan cucunya. Namun suatu pagi, Pak Harto ditemukan pingsan di dapur. Tangannya dingin, detak jantungnya tidak beraturan, dan tekanan darahnya melonjak drastis. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Kami pikir awalnya mungkin efek dari obat atau naiknya kadar gula darah. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan lengkap, kami semua terkejut. Ternyata penyebab utamanya adalah sayur. Bukan karena basi, bukan karena racun kimia, melainkan karena jenis sayur tertentu yang dimakan setiap hari sayur yang katanya menyehatkan, tapi justru memicu lonjakan tekanan darah dan memperberat fungsi ginjal lansia. Bapak, Ibu, saya tahu betul banyak dari kita sejak kecil sudah diajarkan bahwa makan sayur itu sehat. Dan memang benar, secara umum sayuran sangat baik. Tapi yang sering kita lupakan adalah tubuh muda dan tubuh lansia tidaklah sama. Di usia 70 hingga 80 tahun, pencernaan kita sudah tidak sekuat dulu. Ginjal bekerja lebih lambat, sistem hormonal lebih rentan terganggu, bahkan makanan yang dulunya aman, kini bisa memicu radang, gangguan pencernaan, lonjakan gula darah, hingga menghambat kerja obat medis yang sedang kita konsumsi. Sayur yang mentah terlalu keras, terlalu tinggi oksalat, tinggi sodium, atau mengandung senyawa yang mengganggu hormon, semuanya bisa menjadi racun halus bagi tubuh lansia. Dan yang lebih memprihatinkan, banyak dari kita tidak sadar, karena sayur itu terlihat segar, warnanya hijau, dan sering dipromosikan sebagai superfood. Kita makan dengan niat sehat, tapi justru perlahan memperburuk kondisi dalam tubuh. Saya tidak mengatakan kita harus takut makan sayur, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk lebih bijak dan cermat. Menyesuaikan apa yang masuk ke dalam tubuh, bukan berdasarkan tren, tapi berdasarkan kebutuhan tubuh yang menua. Karena saya percaya, makan sehat bukan soal seberapa hijau warnanya, tapi seberapa baik tubuh kita bisa menerima dan menggunakannya dengan aman. Di bagian selanjutnya, saya akan membongkar 3 jenis sayur yang ternyata bisa membahayakan kesehatan lansia, mulai dari tekanan darah, fungsi tiroid, hingga nyeri sendi. Tapi tenang, saya juga akan bagikan 3 sayur luar biasa yang justru bisa jadi penyelamat kesehatan Anda di usia senja. Mari kita terus belajar bersama,
Karena menua itu pasti, tapi menua dengan bermartabat dan sehat adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 2, sayur berbahaya, sesuatu jagung kalengan, manis tapi mematikan Bapak, Ibu yang saya hormati. Apakah Anda pernah membeli jagung kalengan di supermarket? Warnanya kuning cerah, rasanya manis, dan sangat praktis. Tinggal buka, tutupnya, langsung bisa ditambahkan ke dalam sup, salad, atau bahkan camilan sore. Saya paham, apalagi bagi lansia yang tinggal sendiri atau tidak ingin merepotkan anak cucu. Jagung kalengan terlihat seperti pilihan sehat yang cepat dan mudah. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik kemasannya yang menggoda, jagung kalengan bisa jadi musuh tersembunyi bagi kesehatan tubuh lansia. Saya pernah menangani seorang pasien, Bu Siti dari Bekasi, yang rutin mengonsumsi jagung kalengan karena katanya sehat dan alami. Tapi belakangan beliau mengeluh sering mengantuk berat setelah makan, perut kembung, bahkan tekanan darah naik meski sudah rutin minum obat. Setelah kita telusuri lebih dalam, penyebab utamanya ternyata adalah jagung kalengan. Mari kita bongkar fakta medisnya. Seurin, tinggi gula, tambahan dan natrium. Jagung kalengan bukan lagi sayuran alami. Di dalamnya sering ditambahkan gula dan garam dalam jumlah tinggi untuk mempertahankan rasa dan masa simpan. Setengah cangkir jagung kalengan saja bisa mengandung lebih dari 3 seurin natrium. Gula tersembunyi yang membuat gula darah melonjak lalu anjlok tajam. Apa akibatnya bagi lansia? Cepat lelah, serwe warna-warna lapar terus-menerus, sulit fokus, tekanan darah tidak stabil meski sudah minum obat. Dan jika dikonsumsi bersama nasi putih atau teh manis, efeknya makin besar, gula darah bisa melonjak seperti roket, lalu turun drastis, membuat tubuh lemas dan jantung bekerja lebih keras. 2. Mengganggu obat tekanan darah. Banyak dari Bapak Ibu pasti minum obat hipertensi tiap hari. Tapi jika tubuh kelebihan natrium dari jagung kalengan, efek obat jadi tidak optimal. Tekanan darah tetap tinggi, pembuluh darah menyempit, dan bisa memicu pembengkakan kaki, nyeri kepala, pusing mendadak, bahkan pingsan ringan. Saya pernah lihat pasien yang kakinya bengkak setiap sore. Awalnya kami kira karena usia atau gagal ginjal. Ternyata setelah beliau berhenti makan jagung kalengan selama 2 minggu, bengkaknya berkurang drastis. 3. Mengandung BPA dari kaleng. Hal lain yang jarang diketahui adalah lapisan dalam kaleng sering dilapisi BPA, bisphenol A, bahan kimia yang bisa bocor ke makanan. BPA ini diketahui dapat mengganggu hormon lansia, membebani fungsi ginjal, meningkatkan risiko peradangan ringan yang kronis. Bapak, Ibu, tubuh kita di usia ini tidak lagi mampu menyaring racun seperti saat muda. Apa yang dulu tidak terasa efeknya, sekarang bisa langsung berdampak dalam hitungan hari. Solusi dari saya tidak melarang makan jagung, tapi pilihlah jagung segar, rebus atau kukus sendiri, tanpa tambahan garam atau gula. Rasanya memang tidak semanis jagung kalengan, tapi jauh lebih aman untuk jantung, ginjal, dan tekanan darah, Bapak Ibu. Ingat, semakin praktis sebuah makanan, semakin besar kemungkinan ada konsekuensi tersembunyi di baliknya. Jangan biarkan kemudahan hari ini jadi kesulitan kesehatan di masa depan. Jagung kalengan terlihat sederhana, tapi bagi tubuh lansia yang sudah lebih sensitif, ia bisa menjadi jebakan manis yang diam-diam memperpendek usia dan memperberat pengobatan yang sedang dijalani. Bagian 3, sayur berbahaya, Nasium 2 sayuran crucifer mentah, hijau, tapi mengganggu tiroid dan pencernaan Bapak. Ibu yang saya hormati, pernahkah Anda mengikuti tren makan sehat yang sedang viral di media sosial? Mungkin cucu Anda menyarankan smoothie kale mentah di pagi hari, atau salad brokoli mentah untuk makan siang karena katanya detox dan superfood. Saya tidak heran, di zaman sekarang banyak informasi datang dari internet, influencer, atau teman arisan,
Tapi mari kita jujur, apa yang cocok untuk usia 20-30 tahun belum tentu aman untuk tubuh yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Saya pernah menangani Bu Lilis, seorang nenek aktif dari Semarang. Ia mengikuti tren green smoothie dan rutin minum jus kale dan brokoli mentah setiap pagi. Tapi beberapa minggu kemudian, beliau mengeluh tubuhnya cepat lelah. Tangannya sering dingin, berat badan naik tanpa sebab, dan perasaan jadi murung tanpa alasan. Setelah diperiksa, ternyata fungsi tiroidnya menurun. Penyebab utamanya sayuran hijau yang dimakan mentah setiap hari. Mari kita pahami kenapa ini bisa terjadi. 1. Kandungan goitrogen, ganggu fungsi tiroid. Sayuran crucifer mentah seperti kale, brokoli, kubis Brussels, dan kembang kol mengandung senyawa alami bernama goitrogen. Senyawa ini bisa mengganggu kerja kelenjar tiroid, organ kecil yang bertanggung jawab mengatur metabolisme tubuh. Jika tiroid terganggu, akibatnya bisa terasa ke seluruh tubuh. Metabolisme melambat. Iwasin dan retinane. Cepat lelah, walau tidak banyak bergerak. Berat badan naik perlahan. Perasaan murung, cemas, bahkan depresi ringan. Tangan dan kaki terasa dingin sepanjang hari. Bagi lansia, ini sangat berbahaya. Karena metabolisme yang melambat bisa mempercepat penuaan dan memperparah penyakit penyerta seperti kolesterol tinggi, diabetes, dan tekanan darah tinggi. 2. Serat keras dan gula kompleks. Bikin pencernaan kerja keras. Sayuran mentah memang tinggi serat, tapi jenis seratnya seringkali tidak larut dan keras. Sulit dicerna oleh usus lansia yang sudah melambat fungsinya. Serenonaino. Sayuran ini juga mengandung gula kompleks seperti raffinose yang menyebabkan gas dalam usus. Akibatnya, perut kembung, bergas berlebihan, naiwanabifuaminan, rasa begah atau penuh setelah makan, susah buang angin atau bab. Saya sering mendengar keluhan seperti, perut saya kayak balon. Dok, tiap kali makan salad, itu bukan karena tubuh Anda lemah, tapi karena sayuran tersebut belum dipersiapkan dengan cara yang sesuai untuk usia Anda. Hambat penyerapan zat besi dan kalsium. Yang lebih mengejutkan, goitrogen juga bisa menghambat penyerapan dua mineral penting untuk lansia. Zat besi dibutuhkan untuk energi dan konsentrasi. Kalsium dibutuhkan untuk mencegah pengeroposan tulang. Jika kedua nutrisi ini terganggu penyerapannya, maka lansia akan cepat lelah. Mudah pusing, kuku rapun, imasin dan namuin. Rambut rontok, risiko patah tulang meningkat. Saya pernah temui pasien yang padahal rajin minum susu dan makan daging, tapi tetap terkena anemia dan osteoporosis ringan. Ternyata sumbernya dari smoothie sayur mentah tiap hari yang membuat tubuhnya tidak bisa menyerap nutrisi penting itu. Solusi dari saya masak ringan. Sebelum konsumsi Bapak, Ibu, Anda tidak perlu meninggalkan sayuran crucifer, tapi olahlah dengan bijak. Kukus tersenam sebentar. Tumis ringan. Rebus cepat dalam air panas. Cara ini akan mengurangi goitrogen hingga 50-70%. Melembutkan serat agar lebih mudah dicerna. Memastikan nutrisi tetap terserap dengan baik oleh tubuh lansia. Ingatlah, makan sehat bukan soal mengikuti tren anak muda, tapi soal mengenali kebutuhan tubuh sendiri. Di usia 60-70 tahun, yang kita butuhkan bukan sekadar makanan kekinian, tapi nutrisi yang lembut, berguna, dan bersahabat dengan organ-organ yang sudah bekerja puluhan tahun. Jadi jika selama ini Anda merasa lesu, kembung, atau berat badan naik meski makan sehat, coba lihat kembali, apakah isi piring Anda terlalu banyak sayur mentah? Mungkin bukan usia yang salah, tapi cara makannya yang perlu disesuaikan. Kebagian penih, sayur berbahaya nomor 3 terong, pemicu nyeri sendi diam-diam. Bapak, Ibu yang saya hormati, apakah Anda menyukai terong sayur ungu ini? Memang indah, dilihat dan sangat populer di banyak dapur Indonesia. Terong sering dipanggang, dijadikan lodeh, atau dibakar lalu disajikan dengan sambal. Rasanya lembut,
Aromanya menggugah selera, dan banyak orang menganggapnya sehat. Tapi tahukah Bapak Ibu, bagi lansia yang sudah memiliki keluhan rematik, osteoartritis, atau nyeri lutut, terong bisa menjadi pemicu peradangan kronis yang selama ini kita anggap sebagai penuaan biasa. Saya ingat betul pengalaman Bu Tati, seorang ibu rumah tangga pensiunan dari Solo. Beliau datang ke saya dengan keluhan tiap pagi jari-jari tangannya kaku, lutut susah dilipat, dan punggung sering nyeri tanpa sebab. Tapi semua hasil laboratorium menunjukkan angka normal. Ketika saya telusuri kebiasaan makannya, ternyata beliau mengonsumsi terong bakar setiap minggu. Dan di sanalah penyebabnya tersembunyi. Satu, terong mengandung solanin, senyawa pemicu peradangan terong, termasuk dalam keluarga nightshade vegetables, seperti paprika dan tomat, yang mengandung solanin, sejenis senyawa alami yang bersifat protektif bagi tanaman, tapi bisa memicu peradangan ringan kronis pada tubuh manusia, terutama pada orang yang sensitif atau memiliki sistem imun yang mulai menurun. Bagi tubuh muda, solanin ini tidak jadi masalah besar. Tapi bagi tubuh lansia yang sudah punya gejala rematik ringan, sendi aus atau sirkulasi tidak optimal, solanin bisa menyebabkan bengkak pada pergelangan tangan dan lutut, membuat jari-jari kaku di pagi hari, memicu nyeri punggung bawah, memperparah nyeri sendi yang datang dan pergi tanpa sebab. Dua gejala sering dianggap biasa, tapi sebenarnya bisa dicegah. Banyak dari kita mengira bahwa lutut yang nyeri, tangan yang kaku, atau sendi yang sakit itu normal karena usia. Tapi kenyataannya, dalam banyak kasus, makanan adalah pemicunya. Saya sering bertanya pada pasien, apakah nyerinya makin sering setelah makan terong, sambal terong, atau sayur lodeh? Dan jawaban yang saya dengar seringkali membuat mereka tercengang. Iya, dok, baru sadar, setiap habis makan itu, besoknya badan terasa kaku. Artinya tubuh Anda sedang memberi sinyal. Tapi sinyal itu sering kita abaikan karena sudah terbiasa. Tiga, solanin terkonsentrasi di kulit terong. Yang sering dilupakan adalah solanin paling banyak terdapat di kulit terong. Jika terong tidak dikupas atau tidak dimasak dengan benar, maka kadar solanin tetap tinggi. Apalagi jika dikonsumsi rutin, minggu demi minggu, bulan demi bulan, peradangan pun menumpuk dalam sendi, tanpa kita sadari. Saya tidak mengatakan bahwa terong adalah racun, tapi bagi Bapak Ibu yang sudah punya keluhan sendi atau rematik, terong sebaiknya dihindari sementara waktu 2-4 minggu, atau dikonsumsi dengan jumlah sangat terbatas. Atau, jika ingin tetap mengonsumsi, kupas kulitnya dan masak dengan cara yang lembut. Solusi dari saya uji diri Anda sendiri. Saya sering menyarankan pasien, coba hentikan konsumsi terong selama 2 minggu saja. Lihat apakah nyeri sendi membaik. Dan hasilnya luar biasa. Banyak yang melaporkan lututnya terasa lebih ringan, jari-jari lebih lentur, bahkan bangun pagi lebih nyaman. Itu bukan sulap. Itu adalah respon tubuh yang selama ini terbebani dan akhirnya diberi ruang untuk pulih. Bapak Ibu, piring makan kita bisa menjadi sumber penyembuhan atau sumber penderitaan diam-diam. Peradangan kronis yang tidak terasa bisa menjadi awal dari kerusakan sendi jangka panjang, nyeri terus-menerus, dan hilangnya kemampuan bergerak dengan bebas. Jangan tunggu sampai rasa sakit memaksa kita berhenti. Lebih baik kita memilih dengan bijak. Sekarang, bagian 5. Sayur penyelamat bit pak choy dan kacang polong hijau Bapak, Ibu yang saya cintai. Setelah membahas 3 sayur yang diam-diam bisa melemahkan tubuh lansia, sekarang izinkan saya memperkenalkan 3 sahabat baru sayuran yang bukan hanya aman, tapi bisa menguatkan jantung, otak, sendi, hingga otot Anda dengan cara yang lembut dan alami. Inilah momen untuk beralih dari rasa khawatir menjadi harapan baru. Sayur penyelamat Niersa to Bit. Si umbi merah, penolong jantung dan otak bit, bukan sayuran biasa. Warnanya merah gelap, rasanya agak manis tanah, dan banyak orang menganggapnya aneh. Tapi di balik tampilan sederhananya, bit adalah salah satu hadiah terbaik alam untuk tubuh lansia. Kenapa? Karena bit kaya akan nitrat alami, yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat, senyawa yang membantu
melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan itsurn, gananan, tekanan darah, meningkatkan aliran darah ke otak dan jantung. Bagi lansia yang sering pusing, sulit tidur, mudah lupa, atau tekanan darah naik turun, BIT adalah penyelamat diam-diam. Saya pernah meresepkan jus BIT Plus jeruk untuk Pak Suyatno, usia 58 tahun. Awalnya beliau kurang suka rasa BIT, tapi seminggu setelah rutin minum, beliau berkata, "Do, kepala saya terasa enteng. Tidur juga lebih nyenyak. Rasanya seperti otak saya diajak jalan-jalan pagi." Dan itu bukan sekadar perasaan. Penelitian dari Wake Forest University menunjukkan bahwa jus BIT meningkatkan konektivitas otak, terutama area yang mengatur daya ingat dan konsentrasi. Selain itu, BIT juga mengandung beta lain, anti radang sendi. Kayak serat larut, lancarkan pencernaan. Baik untuk bakteri usus sehat. Cara konsumsi BIT bisa dikukus, dibuat jus segar, atau dicampur ke dalam sup. Tidak perlu banyak. Satu porsi kecil tiap hari sudah cukup untuk memberi dampak besar. Sayur penyelamat berdua pak choy. Si lembut yang menyelamatkan tulang dan jantung pak choy, atau sering disebut sawi sendok, adalah sayuran hijau yang lembut, mudah dimasak, dan sangat bersahabat bagi perut lansia. Tapi jangan salah, di balik kelembutannya, pak choy menyimpan kekuatan besar untuk tulang, jantung, dan sistem imun. Apa kelebihannya? Kalsium dan magnesium memperkuat tulang. Vitamin K bantu menempatkan kalsium ke tulang, bukan ke arteri. Kalium menurunkan tekanan darah. Vitamin C meningkatkan kekebalan tubuh. Banyak lansia yang takut tulangnya rapuh, tapi tidak cocok minum susu. Nah, pak choy bisa menjadi solusi alami yang ringan, tapi sangat efektif. Saya pernah sarankan kepada Bu Rahma, 72 tahun yang mudah pilek dan lututnya sering nyeri. Setelah 3 minggu rutin menumis pak choy dengan bawang putih, beliau merasakan perubahan. Saya nggak gampang capek lagi. Dok, rasanya kayak kaki saya lebih kokoh buat jalan. Selain itu, pak choy juga tidak tinggi oksalat, tidak ganggu penyerapan kalsium, mudah dicerna, tidak bikin perut kembung. Fleksibel, bisa ditumis, direbus, atau dimasukkan ke sup. Kesimpulan untuk lansia dengan masalah tulang, jantung, atau imunitas. Pakcoy adalah sahabat hijau yang wajib ada di dapur. Sayur penyelamat nomor 3 kacang polong hijau, si kecil penguat otot dan pengatur gula darah. Kacang polong hijau mungkin tampak kecil dan sering diremehkan. Tapi bagi saya, ini adalah salah satu sayur yang paling sempurna untuk tubuh lansia. Kenapa? Karena dalam satu cangkir kecil, kacang polong mengandung 79 gram serat, bantu atasi sembelit, stabilkan gula darah, 8 gram protein nabati, cegah sarkopenia kehilangan massa otot, vitamin K, B flavonoid, polifenol, bantu kesehatan jantung, otak, dan tulang. Saya punya pasien, Pak Mulyadi, usia 74 tahun, yang sering merasa lemas dan tidak bertenaga. Setelah saya sarankan menambahkan kacang polong ke sup atau nasi gorengnya 3 kali seminggu, dalam 1 bulan beliau melaporkan, "Sekarang saya bisa naik tangga 2 lantai, tanpa ngos-ngosan." Dok, fungsi utamanya, cegah hilangnya otot, tubuh tetap kuat dan mandiri. Stabilkan energi sepanjang hari. Cegah lonjakan gula darah, aman untuk lansia dengan diabetes atau pradiabetes. Cara konsumsi bisa ditumis ringan, dicampur ke dalam sup, nasi goreng, atau bahkan dihaluskan jadi camilan, fleksibel, lezat, dan bermanfaat luar biasa. Bapak, Ibu yang saya hormati, 3 sayur ini, pit, pakcoy, dan kacang polong, bukanlah makanan mahal atau langka. Tapi dampaknya untuk tubuh Anda bisa jauh lebih besar dari suplemen atau obat-obatan tertentu jika dikonsumsi secara teratur dan bijak. Setiap sendok makan dari sayuran ini adalah investasi untuk kaki yang kuat, otak yang jernih, dan jantung yang tahan lama. Bagian 6, sayur penyelamat menempat, Swiss chard, pembersih lembut tubuh lansia. Bapak, Ibu yang saya cintai, sayur terakhir yang ingin saya kenalkan hari ini
Bukanlah sayur yang sering kita lihat di pasar tradisional. Namanya mungkin terdengar asing, Swiss chard, atau dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai sawi beet. Warnanya bisa merah, ungu, atau hijau tua. Bentuknya menyerupai bayam besar. Tapi jangan biarkan penampilannya yang sederhana menipu Anda. Karena Swiss chard adalah salah satu sayur terbaik untuk kesehatan hati, kekebalan tubuh, dan penglihatan lansia. Satu, kaya antioksidan untuk lindungi organ vital. Swiss chard mengandung vitamin A, shikrawon K, zat besi, dan magnesium, lutein dan zeaxanthin. Gabungan semua nutrisi ini bekerja melindungi organ vital, hati, dibantu detoksifikasi racun, ginjal dibantu menyaring lebih ringan, mata dilindungi dari cahaya biru dan risiko katarak, imun tubuh diperkuat agar tidak mudah sakit. Saya ingat Bu Endang, usia 75, yang sering mengeluh penglihatannya mulai kabur dan badannya gampang masuk angin. Setelah mulai konsumsi Swiss chard yang ditumis ringan setiap 2 hari sekali, beliau merasa tubuhnya lebih hangat, jarang flu, dan bahkan penglihatannya jadi lebih jelas saat membaca koran. 2. Efek diuretik ringan. Ringankan kaki dan tubuh. Swiss chard juga punya efek diuretik alami yang membantu tubuh mengurangi penumpukan cairan bengkak kaki, tangan, melancarkan buang air kecil dan besar, tanpa menyebabkan kembung seperti bayam mentah. Banyak lansia mengalami kaki bengkak sore hari, merasa berat di betis atau pergelangan. Itu bisa jadi karena tubuh menyimpan cairan yang tidak keluar sempurna. Swiss chard membantu mengeluarkannya perlahan tanpa mengganggu tekanan darah. 3. Aman untuk lansia yang minum obat. Swiss chard rendah oksalat, tidak mengganggu penyerapan zat besi, dan tidak menyebabkan interaksi berbahaya dengan obat pengencer darah seperti bayam mentah. Itu sebabnya Swiss chard sangat direkomendasikan bagi lansia yang sedang dalam pengobatan. Cara konsumsi, muana sedikit, tumis ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun. Masukkan ke sup bening. Bisa juga dibuat smoothie versi rebus jika suka. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Yang penting adalah niat untuk membantu tubuh dari dalam dengan bahan alami yang lembut namun penuh manfaat. Kesimpulan, pilihlah dengan bijak. Mulailah hari ini Bapak, Ibu yang saya hormati. Setelah mendengar semua penjelasan ini, saya paham mungkin perasaan Anda campur aduk. Mungkin kaget karena selama ini Anda percaya semua sayur itu pasti menyehatkan. Mungkin takut karena ternyata beberapa kebiasaan baik justru menyakiti tubuh diam-diam. Tapi saya ingin Anda juga merasa lega dan bersemangat. Karena sekarang Anda sudah tahu, usia 70 bahkan 90 tahun bukan waktu untuk menyerah. Bukan saatnya berkata sudah telanjur. Justru inilah saat terbaik untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan melanjutkan hidup dengan lebih cerdas. Karena tubuh lansia butuh sayur, tapi sayur yang benar, dalam cara yang tepat. Rangkuman singkat untuk Bapak Ibu tercinta sayuran berbahaya untuk lansia. Sebisa mungkin dihindari jagung kalengan, tinggi gula, natrium, dan BPE. Sayur crucifer mentah kale, brokoli, kubis Brussels, mengganggu tiroid dan pencernaan. Terong mengandung solanin, pemicu nyeri sendi. Sayuran penyelamat untuk lansia, sebaiknya rutin dikonsumsi. Beet, kuatkan jantung, otak, dan pembuluh darah. Pakcoy, bantu tulang, jantung, dan imunitas. Kacang polong hijau, jaga otot, pencernaan, dan stabilkan gula darah. Swiss chard, lindungi hati, ginjal, mata, dan bantu detox. Penutup dari saya, Dr. Udi. Menjadi tua adalah takdir, tapi menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan tetap berdaya itu adalah pilihan. Hari ini, Bapak Ibu punya ilmu baru. Besok, semoga Bapak Ibu punya keberanian untuk bertindak. Gantilah satu jenis sayur di piring Anda. Dengarkan tubuh Anda. Dan teruslah belajar bersama kami. Saya percaya, usia lanjut bisa menjadi masa paling indah jika tubuh kita diajak bekerja sama dengan lembut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.